Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, izinkan kami berdebat tentang keruntuhan teori evolusi. Saya Julia Citra Lestari. Saya Genetika Sarpiansyah. Saya Najwa Lebuti. Saya Ranti Prasita. Kami berdua kelompok kontra. Dan kami berdua kelompok pro. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi berasal dari bahasa lain yakni evolusi yang artinya membentang. Konsep ini muncul bukan dari sejarah melainkan dikemukakan berdasarkan pada hasil-hasil penelitian serta pengamatan terhadap persamaan dan perbedaan dalam struktur dan fungsi dari berbagai bagian dunia. Izin menyangka, seleksi alam dan peristiwa mutasi adalah evolusi yang salah. Adanya seleksi alam seperti yang dikemukakan oleh Darwin adalah benar. Adanya saat ditinjau dari ilmu adalah adanya jerapah berleher panjang yang berevaluasi akibat kondisi lingkungan yang lemah tidak akan bertahan. Ya, baik, saya izin menyanggah. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Baik, saya izin menyanggah. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang telah mati, berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran Al-An'am ayat 6-11. Baik, saya izin menyanggah. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen yang baru juga dihasilkan oleh rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antar organisme. Saya izin menyanggah. Sebagaimana dijelaskan ayat tersebut pemikiran dogmatis. Para evolusi bukan sesuatu yang baru, bahkan bukan karakteristik mereka saja. Nyatanya, apa yang dipertahankan ilmuwan evolusi bukanlah pemikiran ilmu yang modern, melainkan kebodohan yang telah mendarah daging sejak zaman masyarakat menyembah berhala yang tidak beradab. Baik, saya izin menyanggah. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen merupakan materi dasar dari evolusi. Isolasi biasanya menyebabkan munculnya spesies baru dan seleksi alam oleh adanya perbedaan reproduksi dan mutasi. Baik, saya izin menyanggah bahwa hampir 1 juta viewers menunjukkan bahwa tumbuhan, hewan, manusia, dan serangga tidak pernah mengalami evolusi apapun dan semuanya diciptakan dibentuk yang sama oleh Tuhan. Baik, saya izin menyanggah. Evolusi juga mengemukakan bahwa semua jenis makhluk hidup sebenarnya berasal dari makhluk terendah. Sesuai dengan peredaran tanam dan perubahan geologi astronomi terjadi perubahan berangsur pada makhluk hidup sampai kini. Berdasarkan pemikiran evolusi, manusia digolongkan sebagai hewan. Hewan sendiri mengalami tingkat perkembangan dan bentuk seperti makhluk terendah, mulai dari virus, bakteri, protozoa, cacing, ikan, sampai mamalia. Saya izin menyanggah. Al-Quran pada surat Al-Mu'min ayat 12-14, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati dan berasal dari tanah, dan kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, dan kami jadikan segumpalan darah, dan segumpalan darah itu kami jadikan segumpalan daging, dan segumpalan daging itu kami jadikan tulang berulang. Tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk lain berbentuk lain. Maha suci Allah
Maka Maha Suci Allah menciptakan yang paling baik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa menciptakan manusia dari dua bahan, yaitu air dan tanah. Dari hal itu menegaskan bahwa sekalinya menciptakan manusia akan seterusnya menjadi manusia. Baik, saya izin menyanggah. Evolusi sebagai perubahan berangsur dan perlahan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu evolusi geologi, evolusi astronomi, dan evolusi budaya. Dihinjau dari bagian yang mengalami perubahan. Evolusi dapat dibedakan menjadi evolusi kosmik dan evolusi organik. Baik, saya izin menyanggah. Jenis makhluk hidup tidak bisa Berubah. jadi mungkin terjadinya perubahan dari makhluk hidup ke bentuk lainnya. Baik, saya izin menyanggah. Sejumlah filsuf Yunani klasik percaya adanya evolusi kehidupan berikut. Penjelasan teori-teori para tokoh. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi, serta dunia maya atau hayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Saya izin menyanggah. Namun tiap jenis makhluk hidup tidak beradab satu sama lain dan tidak diturunkan ke leluhur yang sama masing-masing, merupakan hasil dari tindakannya tersendiri, atau surat Al-Baqarah ayat 65, yang artinya kami benar-benar mengetahui orang-orang yang telah melakukan pelanggaran di antara kamu di hari Saban, lalu kami katakan kepada mereka, dijadikan kamu kerana yang dihina. Ya baik, saya izin menyanggah. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hayati genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk berberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Sementara itu, hayati genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan pembahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Di dalam manusia terdapat revolusi yang berada di aser diri kita yang dapat digunakan melalui berbagai pendekatan. Baik, saya izin menyanggah. Namun teori evolusi pada menurut pandangan Islam, Evolusi Darwin itu sebuah tantangan berat besar karena manusia yang tercipta yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana asal-usulnya manusia itu terjadi. Jika tidak ada penguatan teori evolusi, Darwin juga tidak bisa diterima bangsa atau kelas manusia. Dalam Al-Quran pun telah dijelaskan ayat-ayat yang berisi mekanisme atau proses penciptaan makhluk hidup serta menentang teori evolusi Darwin seperti Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 20 dan Al-Maidah ayat 6. Baik, saya izin menyanggah. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Evolusi Darwin dijelaskan dalam buku On the Origin of Species by Means Natural Selection yang diterbitkan pada 24 November 1859. Darwin juga mengemukakan teori ini berdasarkan pengamatannya ketika berlayar dengan kapal Beagle ke Kepulauan Ogopages. Oke, baik. Sekilasnya dari penutupan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.